menjelaskan tentang antigen dan antibodi. Dalam sistem pertahanan tubuh kita, terdapat dua substansi yang memiliki peranan penting, yaitu antigen dan antibodi. Yang pertama, saya akan menjelaskan antigen. Antigen atau imunogen merupakan suatu zat yang merangsang respon imunitas atau menghasilkan antibodi. Antigen ini dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, kanker atau racun. Antigen dapat diberikan menjadi dua. Yang pertama adalah hapten. Hapten merupakan suatu molekul kecil yang dapat menginduksi produksi antibodi. Hapten memiliki sifat imunogenik. Hapten dapat berupa obat, antibiotik, dan kosmetik. Dan yang kedua ada determinan antigen atau epitop. Epitop bertugas untuk membangkitkan respon imunitas di mana suatu antigen memiliki dua atau lebih epitop. Nah, ada beberapa macam antigen. Yang pertama, berdasarkan kandungan bahan kimianya, diberikan menjadi 4, yaitu antigen yang mengandung protein, antigen yang mengandung karbohidrat, antigen yang mengandung lipid, dan antigen yang mengandung asam nukleat. Yang kedua, berdasarkan spesifikasinya, diberikan menjadi 5, yaitu alloantigen, sinoantigen, heteroantigen, antigen organ spesifik, dan autoantigen. Yang ketiga, berdasarkan determinannya, diberikan menjadi divalen, multivalen, multideterminan, dan unideterminan. Yang keempat, berdasarkan ketergantungan sel T, yang diberikan menjadi 2, yaitu T-dependent dan T-independent. Nah, yang kedua ada antibodi atau imunoglobulin. Antibodi atau imunoglobulin ini merupakan suatu protein yang dihasilkan sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Ada beberapa macam imunoglobulin. Yang pertama, imunoglobulin G. Imunoglobulin G ini merupakan antibodi yang menembus plasenta untuk memberikan imunitas kepada bayi. Nah, imunoglobulin G ini juga merupakan pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin. Yang kedua, ada imunoglobulin A atau yang disingkat dengan IgA. IgA ini merupakan imunoglobulin yang terdapat pada zat sekresi. Zat sekresi ini contohnya seperti keringat, ludah, air mata, dan ASI. Yang ketiga ada imunoglobulin M atau IgM. Imunoglobulin M ini pertama kali tiba di lokasi infeksi. IgM terletak di pembuluh darah. Yang keempat adalah imunoglobulin D atau IgD. Terdapat di limfosit B, memiliki fungsi memicu respon imunitas. Yang kelima ada imunoglobulin E. Terdapat di reseptor sel mast dan basofit. IgE menyebabkan pelepasan histamin dan IgE ini ditemukan dalam darah dengan konsentrasi rendah. Interaksi antibodi dan antigen. Tahukah kamu, antibodi memiliki sisi pengikat antigen pada daerah variabel dan antigen memiliki sisi penghubung determinan atau epitop. Oleh karena itu, kedua sisi akan berikatan membentuk kompleks antigen dan antibodi. Nah, mekanisme pengikatan antibodi ke antigen dapat melalui beberapa cara. Yuk kita simak caranya satu persatu. Nah, cara yang pertama, mulai dari fiksasi komplement. Dalam fiksasi komplement terjadi aktivasi sistem komplement oleh kompleks antigen antibodi. Komplement memiliki 20 protein serum yang berbeda. Ketika infeksi, protein serum pertama teraktivasi dan mengaktifkan protein serum selanjutnya, secara jalur berantai atau yang biasa disebut dengan efek domino. Hasil reaksi komplement tersebut akan melisiskan sel-sel patogen dan virus. Fiksasi komplement menghasilkan dua jenis efek yang disebut dengan sitolisis dan inflamasi. Seperti apa ya kira-kira efeknya? Yuk kita simak gambarnya. Nah, efek dari fiksasi komplement. Yang pertama, mulai dari sitolisis ke menghancurkan lapisan polisakarida dinding sel patogen, lalu terdapat lubang-lubang di membran, dan sitoplasma keluar, lisozim masuk ke sel lisis. Yang kedua, ada inflamasi lalu ke produk komplement berkontribusi dalam inflamasi akut melalui sel mast, basofil, dan trombosit. Nah, cara yang kedua ada yang namanya netralisasi. Netralisasi menyebabkan antibodi menutup sisi penghubung determinan antigen, sehingga antigen tidak berbahaya dan akhirnya dapat dicerna oleh sel fagosit. Yang ketiga, ada namanya aglutinasi atau penggumpalan. Yang dimaksud dengan aglutinasi adalah kondisi ketika satu antibodi memiliki minimal 2 pengikatan. Semua sisi pengikatan tersebut berikatan dengan antigen berupa materi partikel, seperti sel darah merah atau bakteri. Oleh karena itu, kompleks besar dengan mudah difagosit oleh makrofag. Nah, cara yang keempat atau yang terakhir adalah presipitasi atau pengendapan. Presipitasi adalah pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Setelah terendapkan, antigen dikeluarkan dan dibuang melalui fagositosis. Ya, berapa
Rapid test antigen atau sering disebut dengan swab antigen adalah tes yang dipergunakan untuk mendeteksi keberadaan virus corona di dalam tubuh. Tes antigen atau ialah tes imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaannya antigen virus yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini. Rapid test antigen biasanya digunakan atau berfungsi untuk mendiagnosis patogen pernafasan seperti virus influenza atau respiratory syncytial virus atau RSV. Biasanya rapid test antigen atau swab antigen ini menggunakan metode mengusap atau swab untuk mengambil sampel dari sekresi hidung dan tenggorokan. Ya, selanjutnya ada PCR atau singkatan dari polymerase chain reaction. PCR merupakan metode pemeriksaan SARS-CoV-2 dengan menggunakan DNA tubuh. Tes ini biasanya mengambil sampel dari nasofaring atau orofaring. Biasanya diambil menggunakan alat yang mirip persis dengan swab antigen. Perbedaan dari swab antigen dan PCR ini ada dari waktu pengeluaran hasilnya. Yang swab antigen pengeluaran hasilnya dengan waktu yang singkat, kurang lebih sekitar 15 menit, sedangkan PCR memakan waktu yang lebih lama, dan hasilnya lebih akurat dari PCR, sedangkan swab antigen belum terlalu akurat. Dan sekian, terima kasih dari saya. Setelah mengenal mengenai antigen dan antibodi, kita akan mengenal lebih lanjut mengenai kelainan imunitas. Pertama, apa sih imunitas? Imunitas adalah pertahanan tubuh kita terhadap mikroba ataupun patogen yang ada di luar tubuh. Jadi, patogen bisa disebut sebagai mikroorganisme parasit atau agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Patogen ini bisa berupa virus, bakteri, jamur, maupun protista. Seperti yang kita ketahui, sistem imun kita berada di aliran darah, tepatnya di sel darah putih ataupun leukosit. Seperti sistem organ lainnya, sistem imun kita juga bisa mengalami kelainan ataupun gangguan. Ada 3 jenis kelainan imunitas. Yang pertama ialah AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi, AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya HIV atau Human Immune Deficiency Virus. Jadi, target utamanya si HIV ini adalah sel-sel T. Sel-sel T adalah elemen yang paling efektif untuk mempertahankan sistem imun tubuh. Nah, jadi HIV ini akan menginfeksi si sel-sel T tadi agar bisa menguasai sistem imun. Jika si sel-sel T-nya tadi tertangkap oleh HIV, maka sistem imun tidak akan memiliki tim pemikir lagi, ataupun bisa dibilang nggak bisa mengenalin antigen ataupun musuh yang masuk ke dalam tubuh. Jadi meskipun tubuh orang yang telah terinfeksi HIV masih menghasilkan antibodinya itu nggak bisa efektif lagi karena nggak ada bantuan dari sel-sel T penolong tadi. Jadi ibaratnya sistem imun itu telah kehilangan kekuatan utamanya. Yang kedua ialah reaksi autoimun. Apa sih reaksi autoimun? Reaksi autoimun adalah penyakit yang terjadi akibat sistem imun sendiri menyerang sel-sel sehat yang ada dalam tubuh. Nah, jadi istilahnya si sistem imun ini salah menilai mengenai keberadaannya si sel-sel sehat tadi. Jadi dia akan menghasilkan antibodi yang akan bertugas untuk menyerang atau menginfeksi sel-sel sehat tadi. Ada beberapa contoh dari reaksi autoimun, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 aja. Yang pertama ialah rematik atau radang sendi. Radang sendi atau rematik adalah penyakit autoimun yang menyerang di sendi. Kan antibodinya udah diproduksi tuh. Nah, jadi antibodinya tuh akan menempel pada lapisan sendi sehingga menyebabkan pembengkakan, radang ataupun nyeri. Yang kedua ialah lupus. Lupus adalah penyakit autoimun yang terjadi apabila antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan di seluruh tubuh. Nah, jaringan yang biasanya terkena lupus itu antara lain sel darah, saraf, kulit, paru-paru, ginjal. Yang ketiga ialah diabetes mellitus tipe pertama. Diabetes mellitus tipe pertama adalah penyakit autoimun yang terjadi apabila antibodi sistem imunnya menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Seperti yang kita ketahui, insulin berfungsi untuk mengatur kadar gula darah di pankreas. Nah, jika pankreasnya dihancurkan atau diserang, maka kadar gula darah kita akan semakin tinggi.
yang pastinya akan berdampak pada kesehatan ginjal, saraf, dan penglihatan. Yang ketiga ialah hipersensitivitas atau alergi. Hipersensitivitas adalah penyakit di mana adanya peningkatan sensitivitas ataupun reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Jadi tubuh kita itu menjadi lebih sensitif terhadap antigen-antigen tertentu. Orang yang memiliki alergi ini biasanya karena kebanyakan IgE atau imunoglobulin E. Nah, adapun bahan atau zat yang memicu reaksi alergi disebut alergen. Alergen ini sebenarnya tidak berbahaya, tapi karena si sistem imun salah menangkap respon, jadi alergen dianggap sebagai zat atau bahan yang berbahaya. Jadi itu aja 3 jenis kelainan imunitas.